Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ya'ti baghtatan. Yang saya hormati sahibul musibah keluarga besar Bapak Junaidi, yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama doakan siapapun yang hari ini dalam keadaan sakit, baik keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengangkat penyakit-penyakitnya, disembuhkan kembali oleh Allah sehat walafiat seperti sedia kalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya malam hari ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering mengingat kematian adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan seringkali dia menangis, meneteskan air matanya dengan sendirinya. Kenapa? Di saat beliau ditanya seringnya menangis, maka sahabat Utsman bin Affan dia mengatakan, aku teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna jaminhu sahibahu fama ba'dahu aisaru. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Sesungguhnya bahwa kuburan ini awal persinggahan akhirat yang pertama. Kata Nabi, jika di alam kubur orang ini selamat dari siksa kuburnya, maka ke alam-alam lain dia akan mendapatkan kemudahan. Akan tetapi di saat di alam kuburnya dia tidak selamat, maka ke alam-alam lainnya dia akan mendapatkan kesusahan. Ya rahimakumullah, maka Imam As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa dalam kitab Tanbihul Ghafirin ini diambil dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, jika orang berkeinginan pengen selamat dari siksa kubur, man aroda ayyan jua min azabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya', maka dia harus menjaga 4 hal atau 4 perkara. Apa yang harus dijaga dalam rangka untuk bagaimana agar kita terhindar dari siksa kubur tersebut? Pertama, famuhafadatus sholawat, bahwa yang pertama kita harus menjaga sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu, ada satu hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an.
Ini hadis diambil dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bahwa sesungguhnya sholat ini merupakan ibadah fisik yang paling utama. Kenapa dikatakan sholat sebagai ibadah fisik yang paling utama? Karena di dalam sholat itu banyak berbagai macam ibadah. Ada baca Qur'annya, ada bacaan sholawatnya, ada bacaan tasbih-tasbihnya, zikir-zikir yang lainnya. Sehingga ini katakan kata Nabi bahwa sholat ini merupakan ibadah fisik yang paling utama. Sehingga bagi kita sebagai umat Islam wajib menjaga sholat yang 5 waktu tersebut. Kenapa demikian? Salah satu cara untuk menghindari diri kita dari siksa di alam kubur nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka untuk itu, mari kita sama-sama ramaikan masjid, makmurkan masjid kita. Kalau bukan kita sebagai umat Islam yang memakmurkan masjid, terutama dengan sholat berjamaah, siapa lagi? Maka suruhlah, ajaklah generasi atau putra-putri kita, Bapak Ibu. Ajak mereka ke masjid, kenalkan mereka dengan masjid. Agar mereka kenal dengan masjid, bahwa masjid ini tempat ibadahnya umat Islam. Ya memang masjid harus kita makmurkan. Kalau bisa 24 jam masjid ini makmur dengan amalan agama. Bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi ini dihidupkan dengan 4 amalan: dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmatnya saling melayani di antara umat Islam di masjid tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya bagi para marbot masjid itu sebenarnya tugas mulia, ya. Bukan tugas hina, justru ini tugas mulia bagi para khadim-khadim masjid, khadim-khadim umat. Membersihkan masjid, subhanallah. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menghindarkan diri kita dari siksa kubur adalah wasodaqah. Sedekah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dengan sedekah inilah insya Allah akan membebaskan kita dari siksa kubur. Dan Nabi sampaikan bahwa dengan sedekah ini akan menolak balai. Subhanallah. Ada cerita seseorang yang dia sudah sakit tahunan, Bapak Ibu. Maka orang tuanya dia senantiasa mengundang anak yatim untuk datang ke rumahnya mendoakan orang yang sakit tersebut. Terus dilakukan berulang-ulang, undang lagi anak yatim, minta doa. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang yang sakit tersebut tadinya sakitnya sudah lama. Maka dengan qadarullahnya, subhanallah, Allah memberikan kesembuhan dengan sebab sedekah tadi. Luar biasa Bapak Ibu. Maka ingat bahwa harta kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita hanya hak guna pakai saja. Silahkan gunakan, manfaatkan. Untuk apa? Kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga yang akan menghindarkan diri kita dari siksa kubur adalah wa qiraatul Quran, bacaan Al-Quran kita. Maka jangan bosan-bosan Bapak Ibu dengan membaca Al-Quran. Jangan kalah dengan baca Quran. Jangan kalah dengan membaca WhatsAppan. Tapi yang harus kita memperbanyak ada bacaan Al-Quran kita Bapak Ibu. Pak, saya belum bisa membacanya, gak apa-apa. Walaupun terbata-bata dapat pahala, insya Allah. Apalagi orang yang sudah lancar rajin baca Quran. Orang yang membaca terbata-bata saja dengan semangat yang membaca Al-Quran dapat pahala Bapak Ibu. Ya, membaca Al-Quran itu tidak akan sia-sia. Megangnya jadi pahala, melihat mushafnya jadi pahala, melafadzkan lafaz ayat suci Al-Qurannya jadi pahala. Apalagi mempelajari, memahami makna kandungan isi Al-Qurannya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berpahala lagi Bapak Ibu. Jangan bosan-bosan. Al-Quran pegang hidup kita, merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana Al-Quran akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita kalau kitanya malas-malasan membaca Al-Quran?
Kalau kita yang tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, Bapak Ibu? Hudalinnas, dikatakan hudalinnas kalau kita mau membaca, kalau kita mau mempelajari. Ingat, bacaan Al-Quran kita pun akan menerangi di alam kubur kita, sehingga kubur ini pun akan meluas seluas mata memandang. Logikanya bahwa kubur ini adalah sempit, tapi kesempitan itu akan menjadi luas dengan bacaan Al-Quran kita, Bapak Ibu. Bacaan Al-Quran Bapak yang sedikit baca setiap harinya, itu akan menerangi di alam kubur yang tadinya gelap akan menjadi terang dengan bacaan Quran kita. Yang tadinya sempit akan menjadi luas dengan bacaan Al-Quran kita. Sehingga insya Allah kita akan terselamatkan dari siksa kubur. Baca Quran, baca Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam surah Fatir disampaikan bahwa kata Allah, ada dua golongan manusia yang hidupnya akan selalu sukses dunia akhirat, bahkan tidak akan pernah rugi. Siapa dua golongan tersebut? Innalladzina yasluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Quranul Karim, hidupnya tidak akan rugi, dia akan selalu sukses bahagia dunia akhirat. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka dua golongan tersebut dikatakan orang yang hidupnya tidak akan rugi dunia akhirat, Bapak Ibu. Subhanallah. Kemudian yang keempat, akan menghindarkan kita dari siksa kubur adalah wa kasratut tasbih, memperbanyak bacaan kalimat tasbih kita atau kalimat zikir. Silahkan mau dengan kalimat tasbihatnya subhanallah, boleh. Dengan kalimat takbirnya Allahu Akbar, boleh. Dengan kalimat tahlilnya la ilaha illallah, boleh. Dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Bapak Ibu silahkan. Dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, itu pun merupakan kalimat zikir, boleh. Yang penting sesuatu yang dapat mengingat kita kepada Allah, maka itu dikatakan zikir. Ketika ibu bapak melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, lalu hati kita ingat langsung kepada Allah, maka itu pun dikatakan zikir, tafakur ilallah. Bapak Ibu, maka empat perkara tersebut mari kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Pertama, menjaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, sodakoh kita. Setiap hari sodakoh kita keluarkan dari harta yang dititipkan oleh Allah pada kita. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran kita, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, memperbanyak bacaan tasbih atau zikir kita kepada Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua insya Allah meninggal dalam keadaan semuanya husnul khatimah, dan almarhum insya Allah almarhumah meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Kita tahu bahwa Ibu Emilia salah satu jamaah aktif. Beliau suka mengikuti kajian Jumat siang, ya, baik di Masjid Al-Falah ataupun di Masjid Baitur Rahim. Sekali lagi, beliau adalah jamaah aktif yang suka mengikuti berbagai macam kegiatan, terutama di kajian taklim Jumat siang tersebut. Mudah-mudahan insya Allah ini salah satu bukti bahwa almarhumah salah satu orang yang dikatakan orang yang baik, dan insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Terima kasih. Mari kita sama-sama tutup dengan doa.